Helium adalah salah satu proyek kripto yang dibuat dengan tujuan menyediakan kebutuhan internet desentral peer-to-peer untuk mengimbangi kekuasaan para penguasa yang haus kekuasaan. Berbeda dengan internet sentralis yang infrastrukturnya disediakan oleh segelintir perusahaan bermodal besar, pada internet desentralis, semua infrastrukturnya terdiri dari piranti-piranti keras kumpulan komunitas penggunanya. Ada komunitas yang menyediakan jaringan penyimpanan datanya, ada yang menyediakan indeks pencariannya, ada yang menyediakan aplikasi-aplikasi desentral dan open source dalam bentuk blockchain, dark, holochain, atau hashgraph, dan ada yang menyediakan jaringan Wi-Fi desentral. Hari ini, kita akan membahas proyek Helium yang fokus menyediakan jaringan Wi-Fi desentral. Sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Adi, host channel ini, Crypto Dude. Bagi yang pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan semoga Anda bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dalam perpustakaan digital di sini. Semua konten dalam channel ini tidak diperuntukkan memberi rekomendasi investasi apapun, kecuali hanya untuk wisata ilmu saja. Kami paham waktu Anda yang berharga. Bila Anda ingin secara cepat menonton konten ini, manfaatkanlah fitur show transcript yang ada di bawah deskripsi konten ini. Anda bisa langsung secara cepat membaca detail monolog yang saya sampaikan satu persatu dan langsung menuju ke bagian penting yang Anda ingin ketahui saja. Baiklah, langsung saja kita mulai. Helium didirikan oleh Sean Fanning, Amir Halim, dan Sean Carey di tahun 2013. Meski begitu, proyek ini sama sekali tidak menjadi proyek kripto hingga 2018. Helium diciptakan oleh Helium System Incorporated, sebuah perusahaan software yang berbasis di Amerika. Perkembangan Helium dikoordinasi oleh Decentralized Wireless Alliance, sebuah lembaga nirlaba yang berdedikasi pada percepatan IoT yang murah dan aman. Helium mendapatkan pendanaan hampir 40 juta US dollar pada masa awal masuknya mereka ke dunia kripto, termasuk dari pemodal Ventura teknologi seperti Google Ventures 15 juta US dollar, lalu dari beberapa Ventura kripto sebesar 19 juta US dollar di tahun 2019, dan kemudian ratusan juta dolar lagi pemodal Ventura yang sama. Mainnet mereka live pada Juli 2019 diikuti penempatan peralatan mereka secara fisik yang memperkuat jaringan peer-to-peer. Proyek Helium terdiri dari 4 komponen penting. 1. Helium Hotspot, 2. Helium Cryptocurrency yang bernama HNT, 3. Helium Console, dan 4. Helium Blockchain. Helium Hotspot adalah peralatan fisik yang memancarkan sinyal termasuk Long-Fi dan 5G. Long-Fi adalah sinyal frekuensi rendah sehingga jangkauannya amat jauh. Bayangkan Anda bisa membagikan sinyal Wi-Fi internet Anda untuk dipakai bersama-sama orang lain di sekitar Anda, misalkan di jalan atau di tempat umum yang tidak ada Wi-Fi-nya. Jadi, semua peralatan IoT seperti skuter listrik dapat memanfaatkan Long-Fi ini. Sedangkan 5G adalah sinyal frekuensi tinggi yang menggunakan peralatan internet dengan standar bagus. Helium Hotspot bermunculan dalam berbagai bentuk dan ukuran konfigurasi. Ini karena petunjuk melakukan settingnya sangat terbuka, sehingga setiap orang dapat menyediakan hotspot Helium. Namun, bila Anda tidak mau repot merakit dan setting sendiri pirantinya, ada banyak perusahaan yang telah membuat pirantinya, sehingga kita tinggal membeli dan langsung aktifkan. Dude sendiri punya Helium Hotspot berkolaborasi dengan seorang kawan di Kanada. Sejauh ini menurut saya ini alternatif mining kripto yang menguntungkan dengan modal minimal. Tetapi bagian tersulit adalah mencari lokasi yang tepat. Pembuat piranti hotspot yang mula-mula adalah Helium System Incorporated dan semua perusahaan yang membuat Helium Hotspot harus mengacu standar Decentralized Wireless Alliance, yaitu Community Governance Helium. Berikut ini daftar beberapa pabrik pembuat hotspot helium terbanyak di seluruh dunia, serta pendapatan helium rata-rata seminggu terakhir dari hotspot-hotspot mereka. 6 produsen dengan hotspot terbanyak adalah Bobcat, Senscape, Catchip, PantherX, REC atau MNTD, dan Nebra. Total ada 34 pabrik pembuat helium hotspot berlisensi, dan lebih dari 800.000 hotspot helium telah terhubung, dan 2,4 juta lainnya menunggu antrian pesanan. Teman-teman bisa melihatnya pada link di deskripsi konten.
Alasan kenapa orang berminat untuk membuat hotspot Helium adalah karena kita bisa mendapatkan insentif atas komitmen berbagi WiFi kita, yaitu berupa token native Helium yang disebut HNT. Insentif ini kita dapatkan ketika memancarkan signal long V dan 5G mereka. Helium hotspot yang terhubung saling mengirim signal berisi paket data. Mekanisme konsensus dalam hal ini disebut proof of coverage yang berupa tantangan kepada hotspot Helium lain dalam radius tertentu itu untuk membuktikan bahwa mereka memancarkan signal. Bila paket data berhasil dipancarkan dan berhasil ditangkap dan disaksikan oleh hotspot lain, berarti insentif diterima oleh pemancar signal. Insentif ini tentunya akan mendorong orang-orang untuk menciptakan jaringan peer-to-peer skala besar, baik secara individu atau institusi, dengan menggunakan dashboard khusus yang disebut Helium Console untuk meleverage jaringan peer-to-peer masif ini ke operasi mereka. Sejauh ini, Helium telah bermitra dengan banyak perusahaan dan bahkan kota San Jose di negara bagian California, Amerika. Penggunaan Helium Console ini tidak gratis, tapi pembayarannya tidak dengan uang atau HNT, melainkan dengan data kredit yang diciptakan dengan membakar HNT yang mirip dengan mile penerbangan yang tidak bisa dijual, tidak bisa dipindahkan, dan tidak bisa dikonversi balik ke HNT. Data kredit ini biasanya untuk membayar semua transaksi dalam Helium blockchain yang dioperasikan 500 validator yang harus staking minimal 10.000 HNT dan terkunci selama 5 bulan untuk mendapat 5,3% yield per tahun dalam Helium. Pada blockchain Helium, delegasi tidak dimungkinkan dan HNT staking tidak meningkatkan potensi reward. Helium blockchain dibuat dari dasar, jadi termasuk layer 1 blockchain dan hanya bisa memproses 2 transaksi per detik. Ini karena tujuan blockchain ini bukan untuk mendukung ekosistem DeFi atau pasar NFT, tetapi secara aman memperkuat jaringan peer-to-peer desentral di seluruh dunia. Mengenai jaringan internet desentral, tontonlah konten kami tentang IPFS dan Filecoin juga yang linknya saya cantumkan di kanan atas layar Anda saat ini. Di antara Helium Hotspot ada yang disebut Data Only Hotspot. Jadi, apa bedanya ini dengan hotspot Helium yang biasa? Data Only Hotspot tidak berpartisipasi dalam hadiah Proof of Coverage dan tidak memerlukan piranti keras atau hardware untuk beroperasinya. Data Only Hotspot hanya menurunkan tarif keikutsertaan dalam jaringan Helium tanpa membantu proses Proof of Coverage. Semua data yang ada pada Helium blockchain dienkripsi. Pada akhir Oktober 2021, Helium bermitra dengan Dish Network untuk membawa jaringan 5G peer-to-peer ke 8 juta pelanggan, khususnya memungkinkan pelanggan Dish Network untuk menempatkan Helium Hotspot 5G sendiri dan mendapatkan HNT untuk kontribusi mereka menyediakan signal 5G. Di bulan November, Helium mengalami 3 kali gangguan jaringan. 2 kali awal berupa sebuah blok data berukuran sangat besar yang akan dimasukkan ke dalam blockchain tidak bisa diproses oleh para validator. Gangguan yang ketiga karena masalah sinkronisasi yang timbul oleh karena gangguan yang kedua tersebut. Setelah masalah-masalah itu, kini developer Helium membuat batasan maksimum ukuran blok dan meningkatkan proses sinkronisasi antara validator dan hotspot. Di bulan Januari, Decentralized Wireless Alliance mengumumkan ekspansi program hibah mereka dengan menambahkan 2 penasihat baru. Tugasnya adalah memantau proyek-proyek yang dibangun dengan atau di atas Helium. Helium juga bermitra dengan proyek yang disebut Data Govs untuk memonitor data dunia real menggunakan piranti yang kompatibel dengan Helium, dimulai dari kota Miami, Amerika. Pada akhir Januari 2022, Grayscale mengumumkan bahwa mereka tengah mempertimbangkan menciptakan trust HNT yang bisa menarik banyak institusi. Pada Februari 2022, Helium mengumumkan telah rilis perlengkapan bagi pengembang software yang memungkinkan pabrik Helium Hotspot untuk menciptakan aplikasi mobile apps untuk merek hotspot mereka sendiri. Helium Incorporated yang mendirikan Helium Blockchain mengumumkan mereka telah mendapatkan tambahan dana $200 juta bagi berbagai crypto venture yang menaikkan nilai perusahaan mereka ke 1,2 miliar US dollar. Helium Incorporated kemudian akan berganti nama menjadi Nova Labs yang akan membedakan tim ini dari jaringan yang ada dalam Helium Blockchain yang dikelola oleh komunitas. 2
$200 juta yang didapat di akhir Maret 2022 ini merupakan funding seri D dijalankan pada valuasi market harga 1 miliar US dollar, sehingga menambahkan nilai perusahaan menjadi 1,2 miliar US dollar. Sejumlah ventura yang terlibat merupakan gabungan yang dipimpin oleh Tiger Global dan Andreessen Horowitz 16Z Crypto Fund. Lalu bersamaan dengan perkenalan nama Nova Labs ini, mereka juga telah menghibahkan nama Helium kepada Decentralized Wireless Alliance yang berganti nama menjadi The Helium Foundation yang menjadi pemerintahan komunitas yang mengatur agenda voting Helium Improvement Proposal atau protokol. Meski saat ini harga HNT mengalami tekanan hebat karena pasar kripto sedang bearish, ditambah pula dilusi agresif token ini dengan masuknya investor besar, namun ini menandakan proyek-proyek mereka benar-benar diapresiasi. Helium Coin mengalami dilusi sekitar 150 juta koin hanya dalam 4 tahun saja, termasuk pada ICO mereka. 14 juta koin terjadi pada 4 bulan akhir 2021 sampai Februari 2022. Saat ini total supply HNT adalah 223 juta HNT dan 119 jutanya beredar di pasar. Pemegang Helium Coin terbesar kemungkinan adalah investor daripada tim internal mereka, dan salah satu yang terbesar yang paling optimis bullish pada project ini adalah Multicoin Capital. Meski begitu, 65% dari total HNT baru yang diminting kelihatannya dijual karena merupakan insentif bagi validators dan operator Helium Hotspot. Fakta anehnya, sepertinya pembeli HNT terbesar juga adalah Helium Validator dan operator hotspot. Ribuan validator baru bermunculan sejak Oktober 2021, dan bila setiap validator harus staking sedikitnya 10.000 HNT, maka itu berarti 10 juta HNT atau 30 juta dolar dukungan pembelian. Dokumen operator hotspot Helium menyebutkan bahwa untuk koneksi Helium hotspot ke blockchain perlu 40 data kredit untuk tarif koneksi yang biasanya dibayarkan pabrik pembuat mesin hotspot ketika terjadi penjualan. Sebanyak 40 HNT di-burn untuk setiap mesin Helium hotspot yang terjual. Bila dikalikan 400.000 saja penjualan hotspot dalam periode Oktober sampai Februari 2022, itu berarti 16 juta US dollar pembelian HNT. 100 juta US dollar HNT pastinya dibeli dalam kurun waktu hingga Maret 2022, dan itu belum menghitung potensi pembelian HNT atas 2 juta lebih mesin Helium hotspot yang masih dalam antrian. Sejumlah roadmap yang dituju di 2021 belum banyak yang dicapai, nampak pada Helium Improvement Proposal atau HIP pada GitHub. Roadmap yang tertunda tahun lalu antara lain adalah mengenai aturan staking dan slashing, yang singkatnya bila validator mencoba memanipulasi sistem dengan staking Helium lebih banyak, maka bisa jadi mereka malah terkena penalti pengurangan HNT mereka. Roadmap kedua yang tertunda terkait protokol Proof of Coverage yang kemungkinan terkait pembagian reward yang berbeda untuk region yang spesifik. Roadmap ketiga terkait rencana penambahan blockchain ke jaringan network, ini kemungkinan terkait kemacetan pada jaringan mereka yang sempat terjadi. Roadmap keempat yang tertunda terkait perkembangan aplikasi desentral yang lagi-lagi agak sulit digarap dalam blockchain Helium saat ini. Di 2022 ini, Helium akan memperkenalkan Light Hotspot yang memudahkan orang bergabung membuat hotspot. Kalau hotspot reguler berada di kisaran $500 sampai $1.000, Light Hotspot hanya membutuhkan biaya 10-20%-nya saja. Helium juga akan membuat kesepakatan ROM sehingga memungkinkan individu dan institusi untuk melengkapi jaringan mereka saat ini dengan jaringan Helium peer-to-peer. Yang ketiga, Helium akan merebut pasar yang ditinggalkan penyedia layanan telekomunikasi 3G di beberapa negara maju termasuk USA. Banyak alat Internet of Things yang masih berbasis 3G harus dibuang atau mereka beralih ke Helium. Ini merupakan potensi pasar yang besar karena ada 2 miliar alat IoT 3G yang masih membutuhkan layanan internet. Helium menawarkan solusi bagi mereka. Bayangkan Anda Helium bisa meraup sekian persen saja dari pasar 3G yang ditinggalkan ini, dan setiap penggunanya akan menggunakan data kredit ke Helium blockchain, berarti akan ada burn HNT yang luar biasa besar. Dan rencana terakhir di 2022 ini adalah dimulainya hotspot yang kompatibel dengan perangkat IoT 5G diciptakan oleh FreedomFi di Amerika pada akhir tahun ini akan membuat Helium menjadi satu dari jaringan 5G terbesar di Amerika.
Di pertengahan Maret 2022, FreedomFi menambahkan investasi mereka 9,5 juta US dollar ke dalam Helium Network untuk 5G. Di belakang FreedomFi ada raksasa Samsung dan Qualcomm menyokong lewat Ventura mereka. CEO Helium Frank Mong mengatakan di November 2021 bahwa Helium akan menambahkan lagi 40 hingga 50 pabrik hotspot dan secara total akan ada 75 produsen Helium hotspot. Untuk kebutuhan coverage 5G saja, Frank memperkirakan akan ada sekitar 260.000 5G hotspot di USA pada akhir 2022 dan tambahan 40.000 hotspot berasal dari FreedomFi. FreedomFi sendiri telah membuat produk bundling pengadaan jaringan serta ponsel 5G dan telah menjual belasan ribu bundling. Para pabrik hotspot ini harus sudah bisa membuat aplikasi Helium sendiri untuk mereka. Dimulai pada Maret 2022, karena Helium Mobile App hanya akan bekerja dengan hotspot yang diciptakan oleh Nova Labs, aka Helium Incorporated saja. Frank juga mengutarakan rencana menggandeng perusahaan-perusahaan telekomunikasi sehingga jaringan 5G mereka akan menjadi jaringan nirkabel untuk telepon seluler. Dalam GitHub, kita bisa melihat sederetan Helium Improvement Proposal yang diusulkan untuk voting ataupun yang sudah selesai voting. Yang terbaru adalah HIP51 sudah disetujui, yaitu bahwa setiap jaringan komunikasi yang dibuat pada Helium Network, LoRaWAN, Wi-Fi, 5G, CDN, VPN, yang disebut DNP atau Decentralized Network Protocols, harus mempunyai sub-DAO sendiri dengan token governance mereka. Bagi teman-teman yang masih awam mengenai apa itu DAO atau Organisasi Autonomous Desentral, teman-teman bisa melihat konten kami tentang itu yang linknya saya sediakan di kanan atas layar Anda. HIP54 yang sudah disetujui soal pengubahan protokol Proof of Coverage ini untuk mengurangi kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh hotspot yang sengaja menempatkan piranti-piranti pada jarak tertentu yang ideal tanpa benar-benar ada aktivitas di situ. HIP55 sudah disetujui soal perubahan tantangan Proof of Coverage atau POC yang akan dimasukkan dalam Helium Blockchain untuk meningkatkan skalabilitas dan mengurangi kesulitan alat dan tentunya biaya hotspot. HIP59 sudah disetujui berkaitan pengurangan biaya untuk konsol dan router Helium. XOR filter digunakan untuk meningkatkan performa alat ketika bergabung dalam jaringan. XOR filter ini membutuhkan biaya sehingga komunitas dapat menggunakan fitur ini dengan lebih efektif dan biayanya dikurangi. Beberapa hal yang mungkin menjadi sumber masalah adalah bahwa saat ini sangat mungkin Helium dianggap sebagai bentuk sekuritas oleh SEC atau Security Exchange Commission atau Badan Pengawas Pasar Modal Amerika. Ini karena Helium masuk dalam daftar kripto yang dijual dalam Binance US. Karena sifat daripada HNT ini adalah juga fungsi community governance, maka akan dikategori sebagai sekuritas oleh SEC. Ini tentunya bisa membuat exchange resmi asal Amerika ragu memasukkan HNT dalam dagangan mereka. Demikian pula Grayscale bisa jadi tidak bisa membuat trust fund HNT. Hal lain terkait regulasi juga adalah pemanfaatan frekuensi radio. Saat ini frekuensi yang digunakan dalam hotspot Helium berada dalam area frekuensi yang tidak diatur di Amerika. Tapi ini bukan berarti frekuensi yang digunakan tidak diatur di negara lain, dan tidak ada jaminan perubahan peraturan dari masing-masing negara ini di kemudian hari. Masalah lain dalam proyek ini yaitu soal penyebaran hotspot Helium. Untuk saat ini kita bisa lihat penyebaran hotspot di negara tertentu amat baik, seperti di USA, Kanada, Eropa, dan China. Namun di negara-negara Asia yang lain, Afrika, Amerika Selatan, Australia, masih amat minim hotspot Helium. Hal ini bisa jadi karena kelambatan pengadaan alat Helium hotspot yang dipesan. Penyebabnya antara lain adalah keterbatasan pengadaan chip semikonduktor yang memang terjadi di seluruh dunia. Produsen perangkat keras sampai handphone bahkan mobil listrik harus antri menantikan pesanan mereka dipenuhi perusahaan pembuat chip. Dan tentunya perusahaan pembuat chip akan memprioritaskan raksasa-raksasa IT dunia terlebih dahulu. Tahun 2022 mungkin akan masih menjadi masa sulit bagi semua kripto termasuk Helium. Tapi saya percaya prospek koin ini dan teman-teman bisa melihat bahwa koin HNT termasuk dalam daftar portfolio DUT.
Teman-teman bisa pelajari pada konten kami di link di kanan atas layar Anda saat ini. Perkembangan telekomunikasi ke 5G, 6G, atau bahkan 7G yang telah menanti memungkinkan peluang pengadaan IoT yang telah tertinggal seperti 3G dan 4G yang masih cukup besar pasarnya untuk digarap oleh Helium yang saat ini belum ada kompetitornya. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan berikan komentar ya mengenai Helium dan proyeknya ini. Demikianlah akhir konten ini. Terima kasih sudah menonton hingga usai. Berikan dukungan untuk konten ini dengan like dan share Anda ya. Jangan lupa juga subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih.